Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Munawar selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pengetahuan di kelas SAB dan juga seluruh teman-teman seperjuangan di kelas kita. Dalam video ini saya akan berusaha menjelaskan secara detail terkait dengan hasil MBKM yang sudah saya lakukan terkait penelitian mengenai bagaimana memahami YouTube dan cara mengelolanya dari awal, dari belajar kepada YouTuber desa yang ada di Kecamatan Dungke ini. Oke. Dalam penelitian ini kita menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana dalam teknik pengambilan data itu secara wawancara kepada beberapa responden. Kemudian kita mengatur waktu kapan kita ketemu, kapan ada waktu di bulan Ramadan kemarin. Kemudian sehingga kita melakukan wawancara dengan beberapa rumusan masalah yang sudah kita siapkan. Selanjutnya dalam penelitian kita itu menggunakan ada dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Yang primer ini kita ambil dari beberapa YouTuber yang ada di Kecamatan Dungke, kita wawancara. Kemudian untuk mendapatkan data-data tersebut, selanjutnya data sekunder ini kita ambil dari beberapa penelitian terkait dan jurnal-jurnal yang ada untuk menyempurnakan hasil penelitian yang sudah kita lakukan seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan ya terkait dengan memahami YouTube dan cara pengelolaannya dengan belajar kepada YouTuber desa di Kecamatan Dungke. Pertama, kita pahami bahwa YouTube ini merupakan sebuah web video yang memberikan informasi kepada kita, yang memfasilitasi para penggunanya untuk pertama untuk melihat video-video orang atau sebagai aktor yang bisa mengupload video-video kita sendiri sebagai tempat menyimpan video kita sendiri atau sebagai kita penikmat saja. Jadi kita pahami bahwa di YouTube ini ada dua kemungkinan, kita hanya bisa menjadi penikmat atau kita akan menjadi aktor di dalamnya. Itu saja dua pilihan. Pilih yang mana kita akan menjadi aktor atau menjadi content creator atau menjadi penikmat content creator lain dengan menonton video-video mereka, seperti itu. Sebelum kita lanjut dalam memahami YouTube ini, kita coba menjelaskan bahwa YouTube ini merupakan salah satu aplikasi di era digital, di era modern saat ini ya, yang sudah eksis, yang sudah dikenal di mana-mana. Jadi kita pahami bahwa masyarakat ini memandang perkembangan zaman, memandang perubahan-perubahan yang semakin canggih, semakin banyak teknologi atau banyak mesin-mesin dan segala macam ini. Masyarakat memandang ada dua pandangan, ada dua perspektif yang berbeda yang menyatakan seperti ini. Perspektif pertama menyatakan semakin berkembangnya era teknologi ini, perkembangan zaman ini, maka semakin banyak pekerjaan-pekerjaan yang terlantarkan atau orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Biasanya orang-orang yang menyatakan seperti ini karena memandang bahwa misal ya di salah satu desa atau di mana saja ya, ketika dulu orang melakukan, sebelum ada mesin-mesin ya, orang melakukan kegiatan seperti menanam padi, panen dan segala macam, itu biasanya butuh sampai 10 sampai 15 orang gitu. Akan tapi ketika sudah ada mesin-mesin, teknologi semakin canggih, maka biasanya
butuh 10 orang untuk dipekerjakan di satu sawah, tapi karena sudah tergantikan oleh teknologi, tergantikan oleh mesin, maka cuma butuh 2 sampai 3 orang saja untuk, menanam padi sampai panen padi tersebut. Sehingga beberapa orang yang lain itu terlantarkan, tidak punya pekerjaan. Nah, itu perspektif pertama yang menyatakan bahwa semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak hilangnya pekerjaan. Akan tetapi berbeda dengan perspektif yang kedua yang menyatakan bahwa semakin berkembangnya zaman, maka semakin banyak peluang-peluang usaha yang bisa kita ambil dan lebih mudah dan lebih banyak cuan-cuan yang akan kita dapatkan, seperti itu. Nah, biasanya orang yang mengatakan seperti ini karena mereka memahami beberapa peluang-peluang usaha di era digital ini, seperti menjadi selebgram, menjadi YouTuber, menjadi kita bisa jualan tanpa keluar rumah. Ada Shopee, ada Lazada, kita juga bisa membuka toko-toko di dalamnya. Ada TikTok Shop yang sekarang sudah makin viral ini. Kita cuma bisa mempromosikan lewat handphone seperti ini, kemudian orang juga bisa membeli dari rumah, kita ada yang mengantarkan dan segala macam. Ini yang menyatakan bahwa semakin berkembang zaman, maka semakin mudah pekerjaan yang didapatkan, seperti itu. Nah, di sini kenapa saya menjelaskan seperti itu? Karena kita ini masuk ke bagian mana sebenarnya? Apakah kita masuk ke bagian orang yang semakin berkembang zaman maka semakin hilang pekerjaan, atau semakin banyaknya perubahan, semakin berkembangnya arus globalisasi ini, maka semakin banyak peluang usaha yang kita didapatkan. Karena kita akui bahwa perubahan ini tidak bisa kita hindari. Perubahan akan terus berlanjut setiap saat dan kita harus beradaptasi di dalamnya. Kita harus mencari peluang-peluang yang ada sehingga kita tidak termakan dengan perkembangan zaman, akan tapi kita menjadi aktor yang bisa mencari peluang-peluang untuk kita kelola di dalamnya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita kembali ke YouTube ya. YouTube ini sebenarnya dicetuskan oleh 3 pendiri, yaitu Jawed Karim, Steve Ken, dan Ken Harley pada tanggal 14 Februari 2005 di California, Amerika. Jadi kita pahami YouTube ini sebagai peluang usaha ya. Bahwa banyak orang YouTuber yang kaya yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya karena dengan menjadi salah satu konten kreator yang aktif, tentunya yang tidak hanya wacana kan, tapi dia benar-benar mengkonsepkan sesuatu itu sehingga sesuai dengan target yang sudah dia tentukan. Oke, menjadi seorang YouTuber ini tidak hanya mengupload video saja sembarangan, akan tapi juga membutuhkan beberapa konsep-konsep, beberapa teori-teori yang harus kita pahami sehingga kita akan mudah memberikan target kita, mencapai target kita, seperti itu. Pertama, kita pahami cara mengelola YouTube. Jadi kita harus punya channel dulu. Ini mungkin sudah banyak teman-teman tahu ya, bahwa kita harus punya tempat dulu dan bagaimana cara mengelola tempat itu. Pertama, seperti yang sudah saya sampaikan barusan, bahwa kita harus punya tempat di mana, yaitu kita harus buat channel yang mana nanti itu sebagai tempat di mana beberapa konten-konten kita akan ditempatkan, dan itu harus aktif buat kontennya. Nah, buat channel ini cukup mudah ya, kita tinggal login dan kita cukup ikuti beberapa arahan nanti dari YouTube. Tinggal kita pahami bagaimana mengaktifkan Google AdSense kita dan segala macam. Ini bisa kita pahami dengan kita belajar tutorial atau kita tanya ke beberapa YouTuber yang sudah aktif ya. Selanjutnya, setelah kita punya tempat, setelah kita buat channel, maka kita akan menyiapkan konten. Nah, ini merupakan salah satu hal penting yang harus kita pahami, bahwa
membuat konten tidak hanya membuat video-video sembarangan, tapi kita buat konten yang target audiensinya itu jelas, yang kemudian kontennya itu interaktif dan juga tentunya konsisten di dalamnya. Tidak hanya kita membuat konten yang satu hari kemudian 1 minggu buat lagi, tidak, minimal kita buat konten 1 hari 1 video seperti itu ya. Selanjutnya dalam membuat konten ini, dalam memperkembangkan YouTube ini, itu tentunya harus kreatif ya. Artinya seperti ini, misal kita buat video itu yang kita pahami banyak peminatnya dan sedikit saingannya. Jadi seperti ini, misal ya, misalnya kita membuat, bagaimana kita memahami konten itu banyak peminatnya, itu bisa kita lihat dengan men-scroll video-video di YouTube. Misal kalau sudah banyak viewsnya, banyak penontonnya, seperti apa sih konten ini kok banyak peminatnya, kita harus pahami dulu, oh ternyata konten-konten seperti ini banyak peminatnya. Kemudian kita pahami, oh saingannya banyak nggak ya, seperti itu. Nanti ketika kita sudah menemukan yang pas, oke, saya akan buat konten ini. Nah, tentunya sesuai dengan apa yang kalian minati. Seperti itu ya. Selanjutnya dalam mengelola konten, dalam mengelola channel YouTube kita, sesekali kita bisa melakukan collab atau collaboration. Dimana kita kan YouTuber awal ya, berbeda dengan beberapa YouTuber yang sudah aktif, atau beberapa, misal kalau kita melihat public figure atau artis yang membuat masuk ke dunia YouTube, itu lebih mudah karena mereka dikenal oleh orang, karena mereka sudah public figure. Berbeda dengan kita yang tidak ada orang tahu, tapi kita benar-benar mulai dari nol, maka kita harus benar-benar kreatif, punya konsep, dan tidak malu untuk meng-share video-video kita agar mereka tahu bahwa kita membuat konten dengan sungguh-sungguh. Sehingga salah satu cara untuk mengembangkan konten channel kita harus dengan, salah satunya dengan collab ya. Collab ini bisa, apalagi kita bisa collab dengan orang-orang yang sudah lama aktif, sudah banyak subscribernya. Ini menjadi peluang yang sangat besar, sehingga channel kita bisa dipromosikan oleh mereka, dan nantinya channel ini akan mengangkat dengan sendirinya, seperti itu. Selanjutnya kita pahami beberapa YouTuber desa yang sudah aktif. Di sini kita ada Iskandar Zulkarnain, ada Mas Hendry, ada Amin Zuhri, kemudian ada Fathur Rossi. Saya simpulkan secara umum, mereka masuk ke dunia YouTube sebenarnya itu karena hobi mereka ngedit ya. Seperti Iskandar Zulkarnain, kemudian ada Mas Hendry, ada Amin Zuhri. Kecuali Fathur Rossi ini bukan, alasannya awal pertama masuk ke dunia YouTube bukan karena hobi. Tapi yang selain itu, yang saya wawancarai itu karena mereka hobi dalam mengedit. Nah, sehingga mereka berpikir bahwa wah, sepertinya kalau enggak dimanfaatkan hobi mereka, skill mereka dalam mengedit, ini agak eman-eman sih. Sehingga mereka mencoba masuk ke dunia YouTube dengan mencari konten-konten yang banyak peminatnya. Misal Iskandar Zulkarnain ini yang berasal dari Desa Bunpenang, Kecamatan Dungke, ini sudah mampu mendapatkan cuan hingga 70 juta rupiah. Ini usianya cukup muda, sekitar 23 tahun ya. Sehingga kita sudah mendapatkan pendapatan hingga 70 juta rupiah. Di sini konten-kontennya itu terkait cuma membuat berita-berita seputar olahraga, jadwal pertandingan olahraga di channel YouTube-nya.
Kemudian bagaimana dia mengangkat channel itu padahal dia masih pemula. Dia itu ternyata ada trik-trik tersendiri. Dia masuk ke beberapa grup Facebook. Di Facebook itu ada grup-grup, misal grup olahraga bola kasti, grup olahraga tenis meja, banyak grup olahraga. Dia share link-link video dia. Kemudian ketika dia sudah meng-share videonya, ternyata Facebook ini memberikan banyak orang-orang di dalamnya itu menaikkan views-nya. Ternyata cukup berpengaruh di sana. Itu salah satu skill atau salah satu hal yang dilakukan yang banyak orang tidak tahu ketika bagaimana pemula itu menaikkan penonton-penontonnya. Selanjutnya ada Mas Hendrianto. Ini juga YouTuber pemula, belum menetes ya, belum bisa dikatakan mendapatkan uang channelnya, akan tapi dengan YouTube dia juga menghasilkan uang karena dia diundang di beberapa pertandingan untuk video, untuk mengabadikan, sehingga dia juga meskipun tidak mendapatkan uang dari YouTube, tapi dia mendapatkan uang dari beberapa ketua-ketua klub karena kontennya itu terkait dengan konten olahraga juga, bola kasti. Kemudian dia seperti diundang di beberapa klub untuk memvideo timnya. Kemudian dikasih cuan meskipun dia tidak sebanding dengan hasil Iskandar Zulkarnain ya. Akan tapi dia tetap konsisten, tetap upload sampai benar-benar nanti channelnya ini benar-benar sudah sampai ke target, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Kemudian ada Amin Zuhri. Ini merupakan salah satu YouTuber desa yang dengan konten olahraga yang sudah mampu menghasilkan uang juga hingga 5-10 juta rupiah dengan kontennya bola kasti ya. Kenapa berbeda dengan Iskandar? Karena kita pahami bahwa Amin Zuhri ini sebenarnya membuat konten bola kasti yang lingkupnya itu kecil, hanya di sekitar Madura atau Sumeneb saja. Sedangkan Iskandar ini lingkupnya itu bulu tangkis. Ini peminatnya seluruh Indonesia. Kalau cuma bola kasti itu kan peminatnya di Madura saja, karena banyaknya cuma di Madura, dan juga pertandingannya itu berbeda dengan bola kasti secara umum, sehingga orang-orang nggak akan paham yang peminatnya cuma di sekitar Sumeneb dan ya Madura sekitarnya, sehingga dia penghasilannya lah alhamdulillah meskipun tidak mencapai dengan Iskandar Zulkarnain ini. Kemudian ada Fathur Rossi yang juga aktif di dalamnya. Dia berangkat karena melihat banyaknya peluang bahwa ternyata kalau dia menyatakan daripada saya menjadi penonton saja, kenapa saya tidak memvideo, karena saya juga punya skill dalam mengedit video. Nah, sehingga dia dari kegabutan menjadi penonton, lebih baik dia memvideo kemudian mengupload. Nah, hingga saat ini alhamdulillah sudah masuk channelnya, sudah menetes, akan tapi masih belum ada uangnya, masih belum bisa dicairkan. Itu yang dinyatakan oleh Fathur Rossi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana cara mengelola YouTube. Yang penting konsisten, semangat, dan pahami apa-apa saja peluang yang ada di dalamnya. Akhiran dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.